itu nanya saya, telepon, Mr. Roto katanya, bagaimana sebenarnya klienmu ini? Apakah memang orang mampu atau tidak? Saya tanya, kenapa? Karena mereka menawar-nawar harga saya. Saya bilang sama mereka, saya bilang bahwa jangankan Anda, saya pun nggak dibayar. Dia bilang, how can you do it? Dia bilang, iya, saya bilang, saya memang mau dibayar. Tapi saya katakan, saya melihat prihatin dengan kasus ini. Jadi saya pikir ini biaya besar. Apa yang terjadi? Semua ekspor baik yang di Melbourne maupun dari Sydney maupun yang dari Gold Coast tadi itu Brisbane ya. Udah kami juga udah melihat prihatin sekali kasus ini. Dan mereka bilang saya nggak perlu dibayar seperti rate itu. Apa yang mampu dia itu aja. Jadi akhirnya cuma dia bilang karena kaki saya patah, tolong bisnis kelas lah tiket saya. Kalau hotelnya mau bintang 2, bintang 3 terserah kamu katanya. Soal mana cukup dibayar sama saya hanya berapa dolar saja untuk makan saya saja gitu. Jadi betul-betul ekspor itu nggak dibayar mahal jadinya Pak. Mereka ketika saya bilang bahwa saya dibayar, mereka punya hati saya juga nggak usah dibayar gitu. Begitu itu kejadian sebenarnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memanai 72 tahun Universitas Gadjah Mada, yang publik tahu bagaimana reputasi universitas yang pertama kali didirikan oleh pemerintah Indonesia setelah Indonesia merdeka. Juga telah begitu banyak menghasilkan para lulusan alumni yang aktif di banyak tempat, banyak bidang. Nah, saya sekarang bertemu salah seorang alumni, yaitu Profesor Dr. Otto Hasibuan SH MM. Beliau adalah Ketua Umum Peradi. Nah, apa kabar, Prof? Kabar baik. Iya. Oh, sehat ya? Sehat. Ya, mungkin bisa diceritakan ini. Orang kan hanya melihat sehari-hari atau saat ini bagaimana posisi Prof Otto. Tetapi mungkin pengen tahu juga bagaimana dulu caranya belajar di universitas yang begitu ternama sejak Fakultas Hukum, bahkan terakhir juga dokter hukumnya juga dari Gadjah Mada, kemudian merintis karir dengan segala liku-likunya, dan akhirnya sekarang menjadi lawyer yang populer dengan lawyer papan atas di Indonesia. Silakan, Prof. Ya, terima kasih Pak Bambang. Jadi memang kalau bicara soal belajar di Gadjah Mada memang selalu berkesan buat kita ya. Coba memang tidak bisa dibandingkan dengan cara belajar sekarang karena waktu itu saya masuk tahun 75. Jadi sebenarnya saya lulus tahun 73 SMA, tapi saya menganggur 1 tahun, kemudian baru masuk tahun 75. Sehingga udah bayangkan sudah hampir 46 tahun ya Pak ya. Jadi kita belajar di sana masih dalam suasana yang begitu sejuk ya. Tidak ada polusi, semuanya tentram, ya. Bahkan teman-teman juga masih belajar dengan lampu teplok, ya. Dan saya sempat mengalami itu, Pak Bambang. Tahun pertama saya sempat mengalami, saya tinggal di Samirono, itu ya, itu satu lampu teplok satu malam gitu, masih 1 tahun itu. Jadi kita belajar itu Pak, malam-malam
kemudian nanti pagi-pagi kita bilang sama teman, hidung kamu itu hitam di sini gitu ya, di hidungnya. Dia juga bilang hidungnya kamu juga hitam karena lampu teplok gitu. Jadi, jadi memang kita selalu berupaya sekali belajar di sana karena kita hanya tertolong pada waktu itu karena Gajah Mada baru kali pertama membuka perpustakaan ya, perpustakaan, dan satu-satunya perpustakaan yang mungkin digemari oleh mahasiswa di Gajah Mada. Karena kita kekurangan buku, jadi kita selalu ke perpustakaan dan sekaligus juga bisa belajar di sana. Begitu Pak Bambang. Ku berjanji memenuhi panggilan bangsaku di dalam Pancasilamu, jiwa seluruh. Terus kemudian sampai lulus dan pilihannya menjadi advokat, gimana? Iya, jadi ceritanya Pak, memang waktu saya mahasiswa di Fakultas Hukum, dari pertama kali saya kan sudah suka organisasi. Jadi saya pernah waktu pertama kali di sana masuk ketua malam keakraban, mulai dari masih di Pelonco gitu, sudah ikut organisasi, kemudian saya menjadi ketua BKMK, kemudian aktif di Kodema ya, Komisariat Dewan Mahasiswa, dan saya teringat yang paling berkesan sekali itu waktu itu rekor kita itu adalah Profesor Dr. Sukaji Ranunjuwarjo. Sukaji ya. Nah, jadi saya ada berapa kali dikirim mewakili Gajah Mada, bukan fakultas, mewakili Gajah Mada. Saya ingat itu Pak Rektor kirim surat menugaskan Saudara Otto Hasibuan berangkat dalam konferensi ke Bandung, konferensi Asia Afrika di Bandung dengan fasilitas kereta api gitu. Wah, dengan bangga rasanya gitu ya. Nah, ada beberapa kali seperti itu. Jadi kemudian ketika di kampus, saya waktu itu masih ada Prof Sudikno. Itu waktu saya masih tingkat 4 memang sudah membuka kantor semacam LBH ya, bantuan hukum cuma-cuma untuk pro bono gitu. Namanya Clemensia Bantuan Hukum di bawah bimbingan daripada Prof. Dikno, ya, marhum ya. Nah, ketika berjalan di sana, kita juga sering ke penjara, ya, menemui tahanan-tahanan untuk menangani kasus-kasus secara pro bono, ya, secara pro bono. Dan setelah itu sudah mendarah daging, akhirnya kita cinta melakukan pembelaan itu. Akhirnya setelah itu saya selamat, saya tidak melamar kemana-mana. Walaupun pada waktu itu saya ada surat rekomendasi dari salah satu direktur Pertamina pada waktu itu dan salah satu dirjen di perhubungan, menteri atau dirjen pada itu ya, untuk bisa masuk di tempat mereka. Tapi karena sudah pilihan menjadi advokat, ya akhirnya saya memilih seorang advokat jadinya Pak Mbak. Kemudian Bapak pindah ke Jakarta. Ya, saya pindah ke Jakarta, saya melamar di kantor law firm internasional pada waktu itu, dan melamarnya dari Jogja, yaitu Nasution Lubis Hadiputranto. Di sana juga ada salah satu law firm yang waktu itu Nasution itu Bang Buyung itu ya. Bang Buyung, ada Timbul Lubis, ada Hadiputranto yang pendiri HHP yang dikenal dengan Baker McKenzie gitu ya. Nah, saya pindah ke Jakarta, bergabung di law firm itu, dan ada senior-senior di sana, ada Tim Mendring, Profesor Tim Mendring yang suami daripada Mbak Tuti, yang guru besar juga di Seattle University kalau nggak saya clear ya, sama Gwen Gingrich gitu. Jadi akhirnya saya bergelut menjadi seorang lawyer, corporate lawyer, ya. Saya masih ingat pada waktu itu saya membantu menangani suatu perkara urusan ketika membangun Soekarno-Hatta dan pembelian pesawat Airbus pada waktu itu. Ditangani law firm ini, saya masih pemula, jadi ikut-ikutlah. Tetapi selanjutnya saya merasa tidak betah menjadi seorang corporate lawyer.
Nah, menjadi corporate lawyer itu hitungannya kan timesheet ya, per jam ya, hourly basis. Tiap hari dihitung jam per jam kerjamu apa gitu ya. Bikin kontrak itu per jam 8 masuk, ya kan jam 12 makan siang, jam 1 masuk lagi, kerja sampai jam 3 pagi, begitu terus ya. Sementara jiwa saya kan sudah jiwa rakyat kan, mulai dari LBH, terus kemudian di organisasi gitu, tidak menantang rasanya corporate lawyer itu. Nah, akhirnya saya pindah kepada kantornya Bang Buyung juga, tapi di bidang litigasi. Gitu, Mbak. Jadi saya terjun sekarang, sampai sekarang saya menjadi lawyer yang betul-betul konsentrasi di bidang litigasi, ya, criminal, corporate, and civil case, tapi semuanya litigasi. Tidak lagi sebagai corporate lawyer. Gitu, Pak. Bagi kami alma mater, ku berjanji setia, ku penuhi dharma bakti. Nah, kemudian mulai kapan mandiri sendiri, Pak? Oh ya, jadi saya masuk di kantor law firm itu tahun 82, saya tamat tahun 81, langsung saya diterima, 82 awal saya masuk bergabung di kantor itu, saya mendiri setelah lebih kurang 5 tahun menjadi di kantor itu. Setelah keluar, saya mendirikan kantor sendiri langsung, yang namanya Otto Hasibuan and Associates, sampai sekarang. Nah, kemudian perjalanan kemudian, mungkin Bapak nanti bisa cerita yang mana yang menarik, tapi publik yang tertarik itu kan pada kasus Jessica itu, Pak. Itu yang luar biasa karena ditayangkan televisi selama berhari-hari gitu. Mungkin apa yang bisa Bapak bagi ceritanya ini? Ya, memang kasus Jessica ini sangat menarik perhatiannya. Pertama dilihat dari bobot kasusnya memang unik ya, karena satu-satunya mungkin yang baru ada yang saya temukan bahwa seseorang dituduh membunuh dengan menggunakan sianida, dan kebetulan adalah seorang wanita yang belum kawin, dan dituduh melakukan perbuatan itu di muka umum, ya, di kafe. Melakukan sianida kan biasanya dipakai oleh Nazi biasanya, tidak di tempat umum gitu loh. Nah, tapi yang menarik itu karena memang seluruh televisi di Indonesia, bahkan luar negeri, itu menayangkannya secara live terus-menerus. Hal ini terbukti ketika saya pergi ke luar negeri, selalu orang di luar negeri pun bertanya tentang saya itu. Saya pergi ke Hollywood gitu ya, jalan-jalan, orang foto-foto sama orang-orang sana, tapi orang dari sana itu foto-foto ke saya, karena kasus cyanida gitu ya. Kasus yang menarik dari cyanida ini sebenarnya adalah, dan itu buat saya sebagai utang profesi, Pak Bambang. Kenapa utang profesi? Saya meyakini, baik dari keilmuan yang Tuhan berikan pada saya meyakini bahwa Jessica ini tidak bersalah. Detik ini. Kalau saya tahu dia bersalah, ini menyangkut nyawa orang lain, tidak mungkin saya minta kepada hakim agar dia dibebaskan. Dan Pak Bambang lihat, saya tidak pernah minta diringankan. Saya selalu minta dibebaskan karena memang saya yakini tidak bersalah. Nah, dalam kasus itu yang sangat menarik sebenarnya adalah kalau seorang mahasiswa hukum mau belajar hukum acara pidana, kalau dia menonton video itu lengkap, itu dia udah tamat itu hukum acara pidana. Karena semua ilmu, semua teori sudah dikembangkan di sana. Tetapi yang menarik adalah pertanyaan sampai sekarang yang betul saya yang menjadi selalu yang saya kemukakan pada publik termasuk Mahkamah Agung adalah kenapa seorang Jessica itu dinyatakan bersalah membunuh seseorang padahal yang meninggal ini tidak pernah diotopsi. Itu. Sedangkan saya konsultasi pada seluruh ahli di Singapura, di luar negeri, di Australia, semua menyatakan bahwa kalau seorang mati mendadak tidak diotopsi, itu namanya no case. Tidak ada kasus itu, apapun jadinya, apalagi mati karena cyanida gitu. Nah, itu yang menjadi buat saya itu kekecewaan secara hukum, kenapa Mahkamah Agung tidak sampai ke sana. Nah, sekarang ini
saya dihubungi oleh Netflix, ya, televisi Netflix, sutradaranya itu ada seorang sutradaranya. Nanti tanggal 23 saya diminta wawancara karena mereka membuat film dokumenter tentang Jessica ini. Nah, jadi mau ditayangkan di Netflix, mereka bilang. Jadi cukup menarik. Jessica-nya sendiri sudah diwawancarai dan saya akan baru diwawancarai 2 minggu lagi. Itu Pak Bambang itu. Saya kan melihat itu ya, pembelaan itu kan mahal menurut saya itu, karena Bapak juga mengundang ahli dari luar negeri kan kalau tidak salah. Ya. Nah, dalam pikiran saya, apakah Jessica bisa bayar gitu? Gimana waktu? Ini pertanyaan banyak orang. Dan di media waktu itu digambarkan bahwa Jessica itu adalah orang yang kaya. Padahal sebenarnya dia biasa saja. Tapi tidak kaya. Ya, untuk menghadapi kasus itu pasti dia nggak kuat secara biaya. Oleh karena itu waktu dia meminta saya, ibunya datang, dia mencoba sebenarnya melalui teman seorang lawyer mengatakan dia akan membantu membayar biaya saya walaupun tidak untuk ukuran saya katanya. Tetapi karena pada waktu itu saya lihat bahwa waktu saya terima kasus itu masih dalam suatu tantangan gitu ya. Artinya saya belum juga meyakini apa betul Jessica ini bersalah atau tidak. Nah, karena itu saya bikin janji sama ibunya. Begini saja, ibu nggak usah bayar saya, tapi ada catatan, saya bilang, kalau nanti saya temukan di tengah jalan dan saya yakini Jessica bersalah, ya, dan membohongi saya mundur tengah jalan. Jadi akhirnya saya sendiri tidak akan minta fee pada dia karena saya pikir, kalaupun saya minta jumlahnya nggak terlalu besar, tapi saya keterikatannya luar biasa. Itu satu. Yang kedua, mengenai pertanyaan yang selalu Bapak tanya, dan semua publik tanya saya mengenai itu. Jadi sama pikirannya. Mula-mulanya, waktu saya berbicara dengan lawyernya itu, yang pertama yang di Melbourne, saya ingat itu, di Sydney, dan di lupa saya, yang di Gold Coast sana ya. Nah, saya tanya, lantas saya bilang mereka coba negosiasi sendiri aja mengenai soal fee-nya. Mereka mula-mula mengajukan penawaran ya high class semua kan, first class, hotel first class, tiket first class, fee-nya itu waduh nggak tahu lagi deh besarnya sekali. Tapi suatu saat setelah dia lihat kasus itu, lantas si keluarga ibu Jessica ini mencoba menawar harga, mereka itu nanya saya, telepon, Mr. Roto katanya, bagaimana sebenarnya klienmu ini, apakah memang orang mampu atau tidak? Saya tanya, kenapa? Karena mereka menawar-nawar harga saya. Saya bilang sama mereka, saya bilang bahwa jangankan Anda, saya pun nggak dibayar. Dia bilang, how can you do it? Dia bilang, iya, saya bilang, saya memang mau dibayar. Tapi saya katakan, saya melihat prihatin dengan kasus ini. Jadi saya pikir ini biaya besar. Apa yang terjadi? Semua expert baik yang di Melbourne maupun dari Sydney maupun yang dari Gold Coast tadi itu Brisbane ya, udah kami juga udah melihat prihatin sekali kasus ini. Dan mereka bilang saya nggak perlu dibayar seperti rate itu. Apa yang mampu dia itu aja. Jadi akhirnya cuma dia bilang karena kaki saya patah, tolong bisnis kelas lah tiket saya. Kalau hotelnya mau bintang 2, bintang 3 terserah kamu katanya. Soal mana cukup dibayar sama saya hanya berapa dolar saja untuk makan saya saja. Jadi betul-betul expert itu nggak dibayar mahal jadinya Pak. Mereka ketika saya bilang bahwa saya juga dibayar, mereka punya hati, saya juga nggak usah dibayar gitu. Begitu itu kejadian sebenarnya Pak. Baik, sebenarnya banyak sekali yang menarik untuk digali, termasuk kasus-kasus besar yang kemudian ditangani Pak Oto. Tapi saya khawatir kalau waktunya nggak bisa. Saya justru langsung mau tanya mengenai
organisasi advokat yang diikuti Pak Otto sejak awal sampai saat ini, yang liku-likunya menurut saya luar biasa. Nah, itu Ya. mohon bisa diceritakan, Pak. Ya, memang Pak, berbicara soal organisasi, memang buat saya memang sudah menjadi mendarah daging ya. Karena memang seperti saya katakan tadi Pak Bambang, di SMA pun saya menjadi ketua OSIS, di kemasyarakatan juga saya selalu menjadi ketua-ketua organisasi olahraga, ya, dan kemudian sampai di mahasiswa dan di advokat. Di advokat saya memulai karir dari, bayangkan Pak, saya kerja tahun 82, zaman itu 85 saya sudah berangkat ke New York untuk mengikuti International Bar Association Conference di New York dengan biaya sendiri, gitu ya. Bayangin, rumah masih ngontrak, ya kan, ngasih kerja, ya, tapi uang dipakai untuk pergi ke luar negeri hanya untuk organisasi, gitu. Jadi pengorbanan luar biasa. Nah, saya akhirnya saya mulai dari prajurit, Pak, dari prajurit. Jadi mulai karir ini dari prajurit, ya katakanlah jadi anggota biasa, jadi seksi-seksi, kemudian menjadi wakil sekjen, kemudian menjadi ketua cabang, ya kemudian menjadi sekjen berapa kali, 2 kali, kemudian menjadi ketua umum. Pertama kali itu di IKADIN, Pak. IKADIN itu Ikatan Advokat Indonesia. Nah, kemudian pada tahun 2003 ada 8 organisasi advokat yang ada di Indonesia mendirikan namanya Peradi. Kebetulan saya dipercaya menjadi ketua umum yang pertama pada waktu itu. Sampai akhirnya kedua kali, kemudian diselangi setelah 2 kali periode, terselang dengan jeda dengan adanya ketua yang baru Pak Fauji. Kemudian yang ketiga kali saya terpilih lagi menjadi ketua umum Peradi. Nah, liku-likunya memang luar biasa, Pak. Jadi makanya teman-teman bilang siapa yang bisa mimpin advokat, ya mimpin negara pun udah pasti bisa katanya. Ya, karena semua kepala ahli hukum, Pak, bayangin. Ya kan? Nah, jadi memang punya seni yang luar biasa. Nah, memang perpecahan di tubuh advokat juga luar biasa tingginya. Perpecahan IKADIN juga ada perpecahan, kemudian pecah menjadi AI, kemudian Peradi kita butuh pecah lagi dan sebagainya. Dan ini tugas berat. Tetapi saya punya kebanggaan, Pak, karena di masa saya memimpin Peradi ini berhasil menjadi sebagai single bar. Peradi ini menjadi terkenal sekali karena tempat studi banding dari beberapa negara lain, Pak. Dari Cina, dari Jepang, dari Korea, dari Vietnam, dari Iran, selalu datang ke Indonesia itu untuk studi banding tentang bagaimana rekrutmen advokat, yang notabene sebenarnya rekrutmen advokat ini dulu tidak dipedulikan. Tapi ketika kita buat Peradi dengan zero KKN yang ketat, akhirnya Peradi itu dibanggakan. Bahkan Pak, saya pernah diundang oleh Kaisar Jepang dan Permasyuri mengundang saya khusus ke Jepang. Dan di sana kita berakrab dan berbicara tentang bagaimana Peradi. Jadi Bapak bayangkan seorang kaisar, bukan Perdana Menteri, Pak, ya, kaisar dan Permasyuri itu bisa bertanya pada saya bagaimana soal Peradi. Itu soal luar biasa. Tetapi ketika pulang kita di sini, Peradi selalu tidak begitu dihormati seperti bagaimana luar negeri menghormati kita gitu. Jadi memang cukup kontroversial, Pak, ya. Kalau memang ada waktu, saya menceritakan sedikit. Bahkan waktu itu Peradi pernah mengalami suatu kemelut yang sangat besar sekali dengan satu organisasi lain, sampai berperkara di pengadilan. Jadi pada waktu itu ada seorang sekjen dari Departemen Luar Negeri, ya, yang dulu dia pernah menjadi duta besar di Australia, duta besar Cina, dia kemudian menjadi sekjen di Mahkamah Agung, di Departemen Negeri. Dia datang kepada saya untuk menawarkan menjadi seorang duta besar di Eropa. Jadi saya katakan bahwa, waduh, bagaimana saya bisa menerima ini?
bisa nggak 1 tahun, saya bilang. Dia bilang, ya boleh aja 1 tahun, tapi namanya kalau kamu 1 tahun itu namanya dipecat, katanya. Ya kan? Nah, pendek cerita, karena Bapak bertanya kepada saya tentang bagaimana liku-liku organisasi, pendek cerita akhirnya saya tidak bisa menerima jabatan duta besar itu yang ditawarkan, karena waktu itu kami sedang bersengketa, Pak, dengan organisasi ini. Jadi saya mengambil posisi, kalau saya tinggalkan Peradi ini, saya merasa berdosa karena saya sudah merasakan Peradi ini menjadi anak kandung saya nih, selain saya pendirinya, saya harus jaga baik-baik, saya harus pertahankan dan harus kembangkan. Ya. Dan kebetulan istri saya juga tidak memberikan dukungan saya menjadi duta besar. Dia bilang, kamu kalau jadi duta besar, kamu hanya tidur-tidur di sana, ilmu yang kau punya tidak kau bisa baktikan pada rakyat, pada teman-temanmu, nggak ada gunanya. Kalau kamu di sini, kamu bisa ngajar, kamu bisa ceramah, kasih training orang, itu lebih berguna ketimbang kamu duta besar, katanya. Tidak, saya tidak menerima jabatan itu. Jadi begitu luar biasanya pilih organisasi. Bagi kami mahasiswa Gajah Mada. Saya ingin satu lagi tentang Peradi. Jadi sekarang Peradi ini satu-satunya organisasi advokat, Pak. Jadi sesungguhnya, Pak, Peradi inilah, jadi begini, organisasi advokat mau 100, mau 200, mau 30, boleh saja didirikan, Pak. Karena itu kan kebebasan berserikat. Orang bebas mendirikan organisasi apapun. Tetapi yang punya kewenangan untuk mengatur segala sesuatu hal tentang advokat itu hanya Peradi. Itu amanat itu diberikan oleh negara melalui Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003. Dan itu dikukuhkan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau boleh saya sampaikan, Peradi ini bukan asosiasi biasa nih, Pak Bambang. Peradi ini adalah organ negara yang bebas dan mandiri yang melaksanakan fungsi negara. Jadi beda. Itu sebabnya dia punya kewenangan untuk mengangkat advokat, menguji advokat, memecat advokat, ya kan? Padahal advokat kan penegak hukum, ya kan? Coba bayangkan kalau seorang penegak hukum itu nggak mungkin diangkat organisasi biasa, harus organisasi yang diberikan kewenangan oleh negara, Bapak. Jadi memang Peradi lah satu-satunya sebagai single. Prof. Otto ketua umumnya saat ini. Iya, sampai sekarang Ya, luar biasa. Nah, saya akan kembali bertanya tentang Universitas Gajah Mada. Menurut Prof. Otto, apa nilai tambah Universitas Gajah Mada ini? Apakah orang lebih dihormati, diperhitungkan karena Universitasnya Gajah Mada? Yang pasti, Pak, kalau berbicara saya rasakan sebagai alumni Gajah Mada, ya. Pertama, saya merasa lebih confident, Pak. Lebih confident. Itu pasti dulu. Dan kebetulan saya di bidang hukum, memang saya merasa lebih unggul, ya, atau kampus kita lah, bukan saya lah, kampus Gajah Mada, Fakultas Gajah Mada itu unggul, ya, di beberapa sektor, ya, baik eksakta, kedokteran, pertanian, ya. Nah, karena saya di bidang hukum, saya melihat memang saya mengajar juga sekarang di tempat lain, ya, di beberapa perguruan tinggi. Tapi saya melihat memang Gajah Mada punya spirit yang beda dengan yang lain. Mereka mendalami ilmu-ilmu yang betul-betul mendasar sekali, ya, yang sangat-sangat basic itu, yang paling fundamental itu betul-betul itu diberikan di Gajah Mada. Jadi dengan confidence yang kita miliki, kita merasa tentunya akan lebih bukan dihormati lah, ya, tapi ya paling tidak mereka akan memberikan predikat yang cukup baik lah buat kita gitu. Walaupun semuanya tergantung orangnya juga, ya Pak, ya. Tapi nama Gajah Mada saya kira cukup baik untuk di pundak. Bagi kami
apalagi Prof. Uto apa ya, menyerap paripurna gitu kira-kira ya. Awalnya S1-nya di Gajah Mada, doktornya juga di Gajah Mada, jadi lengkap. Ya, lengkap, Pak. Lengkap. Nah, sekarang pertanyaan saya yang lain. Tadi Prof. Uto juga sudah menyampaikan bahwa mengajar di berbagai perguruan tinggi. Seorang guru besar bukan hanya mengajar, pasti harus membimbing doktor dan sebagainya. Ya. Bagaimana itu dijalankan sementara profesi Prof. Uto luar biasa sibuk dengan kasus-kasus yang sangat kompleks, sangat besar. Ya, memang itulah Pak ya, Pak Bambang. Saya ini kan memang ada Tuhan berikan sebagai talent ya. Saya sebagai seorang di dalam organisasi juga sebagai ketua umum. Saya harus juga menjalankan kantor sebagai praktisi hukum. Saya juga harus menjalankan tugas juga sebagai akademisi. Jadi ada tiga sektor ini yang saya jalankan setiap hari. Dan memang luar biasa kesibukannya Pak, luar biasa. Habis ini kita bicara tadi kan sampai jam tunda, ini langsung ke airport lah. Ya. Langsung ke airport ya. Jadi kalau saya tidak bisa memanage dengan baik, bayangkan Pradi ini Pak luar biasa besarnya. Anggota kita itu hampir 50.000 Pak. Cabang kita 162, ya kan? Kegiatan kita, staf kita di kantor saja, di kantor Pradi ini yang digaji tetap itu hampir 42 orang, Pak. Jadi seperti satu departemen ini. Nah, mengerjakan lagi kasus-kasus, ya kan? Nah, kasus-kasus kan tidak seperti corporate, kan? Selalu mereka masih mengandalkan kita juga. Jadi tidak bisa sepenuhnya 100% diserahkan kepada lawyer yang lain. Selalu mereka ingin kita ikut di dalam tim itu. Ya, nah memang mengatur waktu inilah yang jadi persoalan. Sementara di luar pekerjaan ini kan kita perlu happy juga dong Pak kan? Perlu nyanyi juga dong untuk menyehatkan badan, perlu olahraga, perlu golf dan sebagainya. Nah di situ memang perlu saya tidak mengatakan perlu disiplin, tidak. Tapi saya punya resep gini, harus menikmati semua pekerjaan itu. Jadi saya tidak akan mau menganggap itu sebagai beban. Jadi umpamanya Pak, saya sudah capek sekali nih. Ini ada kejadian satu ini. Meminta saya sudah memberikan mengisi acara materi di satu pendidikan profesi advokat. Sudah dia minta berhari-hari, saya bilang saya nggak bisa. Saya bilang 13 saya baru pulang dari Surabaya. Dibilang tolong 14 Pak, itu hari Minggu, ya kan? Nah, kalau saya berpikirnya gini, kalau saya selalu berpikir bahwa itu beban, itu cenderung saya akan menolak, Pak. Tapi selalu saya menganggap bahwa itu adalah rezeki yang Tuhan kasih dan yang harus saya laksanakan. Jadi saya nikmati. Nah, kalau saya keluar kota, Pak, hampir kan perjalanan keluar kota ini luar biasa juga tingginya, kan? Kemarin dari Cirebon, terus ke Kuningan, terus ke Sumber, terus ke Banjarmasin, ini sekarang ke Surabaya, habisin Pekanbaru, sambil mengerjakan yang lain. Nah, caranya Pak buat saya, kalau saya umpamanya yang dibawa ke Surabaya, di sini pikiran saya ini mau makan rawon Pak di sana. Rawon setan Pak ya. Gitu. Kemarin saya kemarin ke Banjarmasin, di pikiran saya, saya mau makan udang enak gitu. Dan saya robah semua yang tadinya itu beban menjadi suatu kenikmatan gitu Pak. Jadi itulah caranya saya bisa memenangkan cara mengatur waktu ini Pak. Memenuhi panggilan bangsaku di dalam Pancasilamu, jiwa seluruh nusaku ku junjung. Terakhir Prof. Uto, mungkin ada catatan, saran, atau mungkin harapan setelah sekian lama praktek, mungkin ada saran kepada alma mater, cara mendidik mahasiswa, atau juga mungkin ada tips untuk para mahasiswa baru bagaimana caranya merintis karir, khususnya kalau yang ingin jadi advokat, tapi tetap tadi memegang nilai-nilai Gajah Mada yang khas. Ya. Jadi begini Pak, memang saya kan juga sekarang kan sebagai ketua Kahgama, keluarga alumni Fakultas Hukum Gajah Mada.
Jadi saya ketua alumni fakultas. Nah, jadi saya berusaha sekali menghimpun teman-teman dari semua fakultas hukum ini minimal ya, itu untuk bersatu, untuk saling memberikan informasi, saling saling membantu baik di dalam pekerjaan maupun di segala hal. Ya. Jadi selaku alumni itu saya coba ajak teman-teman semuanya. Tetapi tidak saja hanya kepada para alumni, tapi juga kepada kampus, ya kan? Jadi Pak, kalau Bapak, saya dengar semua rekaman Bapak, lantas keluar lagu himne Gajah Mada, kami Gajah Mada, itu lagunya itu, waduh, saya sudah merinding saya dengarnya. Ya, jadi memang kita harus kembali juga memikirkan kampus. Nah, jadi salah satu cara saya katakan bahwa saya sampaikan juga pada waktu itu saya diminta mengisi acara di Gajah Mada untuk para mahasiswa dan fakultas supaya setiap akhir atau mahasiswa baru, ketika mahasiswa baru, hendaknya fakultas itu mengundang semua tokoh-tokoh di bidang masing-masing. Kalau itu di kedokteran, dia cari undang dokter-dokter yang ahli, yang berpengalaman, alumni Gajah Mada, yang bercerita tentang bagaimana kisahnya dia menjadi seorang dokter yang terkenal. Kalau di Fakultas Hukum, maka diundanglah hakim, jaksa, advokat, ya kan, polisi, yang merupakan profesi yang mungkin digeluti mereka kelak. Sehingga dari awal mereka sudah tahu apa yang sebenarnya yang mereka inginkan. Dan di akhir perkuliahannya, juga ini mereka tokoh-tokoh ini diundang. Sehingga ketika dia mau masuk ke profesi baru, dia kan mengetahui apakah betul saya cocok menjadi lawyer, cocokkah jadi hakim, cocok jadi polisi. Nah, itu tidak bisa dilihat hanya dari buku. Harus ada orang yang telling the story, bercerita tentang kehidupan advokat, kehidupan polisi, dan sebagainya, langsung kepada mahasiswa. Jadi dengan mengetahui itu, maka dia akan bisa memilih profesi yang tepat buat dia. Ya, jangan sampai dia memilih profesi pekerjaan itu karena tergiur karena sesuatu hal. Jadi saya katakan di advokat selalu bilang begini, Anda Fakultas Sarjana Hukum pengen jadi advokat karena ada teman saya di sana itu yang bling-bling gitu ya, yang menunjukkan ada Lamborghini, kiri kanan cewek-cewek kanan, akhirnya pengen jadi advokat, ya kan? Nah, itu sesat gitu loh, ya. Saya bilang uang perlu, ya kan? Lamborghini itu perlu, ya kan? Nggak salah maksud saya, tidak salah. Tapi bukan itu menjadi cita-cita seorang advokat gitu loh kira-kira. Jadi kepada mahasiswa Gajah Mada saya pesankan, kalau Anda mau jadi lawyer, jangan berpikir gara-gara Anda mau jadi advokat, gara-gara pengen punya Lamborghini, atau pengen punya nanti kliennya kiri kanan cewek cantik-cantik dipertontonkan. Itu sesat. Yang perlu Anda bahwa kalau Anda menjadi lawyer, bukan seperti itu. Tapi Anda menjadi seorang penegak hukum yang baik. Gitu. Itu. Jadi, nah, untuk itu supaya dia jangan salah memilih, maka diperlukanlah orang-orang tadi itu saya bilang Pak, bahwa ada hakim, ada jaksa, ada polisi yang memberikan telling the story ketika mereka belum selesai kuliahnya. Kejayaan Indonesia. Itu baik. Profesor Dr. Utuh Hasibuan SH.MM, saya mohon maaf karena mungkin waktunya agak menjorok dan mengganggu perjalanan Bapak. Tapi beliau adalah Ketua Umum Peradi, seorang guru besar dan seorang Ketua Alumni Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Jadi luar biasa yang disampaikan, pesan-pesannya luar biasa. Lamborghini penting,
tetapi kalau itu yang dikejar untuk jadi advokat itu sesat. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf Pak Putu, matur nuwun, sukses selalu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Nggih. Ya. Nggih.